YouTube, balik lagi sama gue Berti. Dan aku Rinda. Ini adalah percobaan lagi untuk mencoba ngevlog, bikin konten long format seperti dulu. Vlog, daily vlog. Daily vlog. A day in the life. A day in the life. Tapi tiap hari. Ya buat yang nonton vlog kemarin mungkin tahu, jadi ada yang nge-DM singkap-ngapan gue Aul. Dia bilang dia masih nungguin long format gue. Pokoknya yang panjang deh, yang durasinya panjang. Jadi gue akan mencoba setiap hari, mau lagi ngapain kek, mau lagi ada kejadian seru atau nggak ada kejadian seru, gue akan tetap bikin konten. Ada yang nonton nggak? Nah itu pertanyaannya, ada yang nonton atau enggak. Ini balik lagi ke paham stoik yang lagi aku anut, Bubu. Kamu tahu stoikisme nggak? Tahu sedikit-sedikit. Paham stoik itu kita tidak menaruh kebahagiaan terhadap hal-hal eksternal. Hal-hal eksternal itu apa? Hal-hal yang di luar dari kita yang nggak bisa kita kendalikan. Betul, Bubu. Seperti contohnya nge-YouTube. Kan pertanyaan tadi kamu, ada yang nonton enggak? Ya kan, kalau kita menaruh kebahagiaan kita kepada video ini ada yang nonton atau enggak, itu hal eksternal, Bubu. Berbahaya kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita terhadap hal yang eksternal. Berarti kita harus melihat ke yang apa, Bubu, yang internal dari dalam diri kita sendiri. Harusnya itu kita bahagia ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bikin konten yang bagus, konten yang menarik, kemudian kita klik upload. Itu yang harusnya membuat kita bahagia, Bubu. Hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ya itu dia, makanya kita harus kasih yang semaksimal mungkin. Yang bisa kita kontrol adalah bikin yang bagus. Bikin yang bagus. Gitu, masalah nggak ada yang nonton, gitu ya udah gitu kan. Selain itu apa lagi? Tahu aku kayaknya ada kayak hidup biasa aja ya. Hidup biasa aja, hidup santai aja, itu namanya apa, Bubu? Slow living. Slow living. Bukan slow livingnya bro kuy bukan yang kayak gitu, tapi itu slow siapa living. Sih slow living yang dulu suka gitu siapa? Si Korigor. Oh, Korigor dia ngomongnya apa sih? Skuy living dia. Oh, Skuy, makanya kan coffee shopnya namanya Skuy kan. Oh iya. Nah, slow living tuh apa jadinya, Bu? Slow living itu adalah paham dimana kita hidup biasa-biasa aja, merasa cukup, tidak dikejar-kejar oleh sesuatu yang duniawi gitu. Iya gak sih? Iya betul. Jadi ini yang lagi gue coba terapkan ke diri gue sendiri, karena sejujurnya to be honest sama teman-teman gue tuh kemarin sempat kena mental cukup lama karena banyak kegagalan yang gue alami di dunia percuanan, di dunia percari uangan, itu yang membuat gue kena mental. Dan akhirnya setelah gue banyak-banyak membaca, ketemu dokter, ketemulah dengan dua paham ini gitu loh. Yang pertama ada stoicisme, yang kedua adalah slow living. Jadi slow living dan stoikisme ini adalah obat buat para teman-teman yang overthinking hobinya. Banyakan ekspektasi, banyakan mikir, banyakan anxious sama masa depan, hal-hal yang belum terjadi dan hal-hal yang nggak bisa lu kendalikan. Itu penyakit, bro. Mungkin teman-teman sekarang lagi ada yang berjuang menghadapi apapun itu pergumulan lu semua ya. Dua ini obatnya ya. Apa sih yang udah gue terapkan secara praktikal gitu dari dua hal ini? Yang pertama, gue mulai journaling, ya nggak, Bu? Iya, setiap pagi bikin gue mulai journaling setiap pagi. Sebenarnya bisa kapan aja sih, cuman gue mengusahakan setiap pagi gue mulai journaling. Gue nulis apa aja yang pengen gue kerjain hari itu. Sama yang disyukuri nggak sih? Sama yang disyukuri juga. Tapi biasanya pagi-pagi gue mulai dengan menulis hal-hal yang pengen gue kerjain hari itu. Gue catet tuh yang mana yang mungkin dikerjakan, yang mana yang bisa gue kendalikan, dan itu gue kerjain. Nah nanti di akhir hari gue journaling lagi gitu. Apa nih yang hari ini udah gue tulis, tercapai nggak? Habis itu gue tulis juga hal-hal yang gue syukuri hari itu. Terus hal-hal yang gue bangga sama diri gue sendiri. Pokoknya bertulis apapun itu, men. Karena ketika lu menulis dan apa yang ada di kepala lu udah keluar, apa yang ada dari diri lu udah keluar, itu semakin dekat apa yang ada di kepala itu menjadi kenyataan. Selain itu ya mencoba untuk tidak mudah terbawa emosi, lebih matang dalam memikirkan sesuatu, lebih logis dalam berpikir. Kayak misalnya terjadi sesuatu ke diri gue yang tidak menyenangkan, yang gue nggak setuju, yang gue nggak suka, gue tidak langsung tersulut emosi, tapi gue langsung berpikir secara logis. Ada nggak manfaatnya gue marah-marah tentang hal ini? Apa yang bisa gue perbuat untuk merubah hal ini? Terus kalaupun misalnya tidak bisa, ya sudah, gue lepaskan itu. Jadi berpikir secara lebih logis. Itu sih langkah-langkah yang gue terapkan supaya kita tidak menjadi gila di dunia yang modern ini, di dunia yang semua orang serba berlomba-lomba untuk mendapatkan materialistic things, capitalism things, yang sebenarnya buat apa juga gitu loh kan. Orang sampai nggak punya waktu, sampai tidak punya waktu untuk menikmati apa yang dia punya. Itu loh, yang dia punya aja dia nggak bisa nikmatin, apalagi yang dia pengen. Ini bukan nihilisme ya, dan bukannya tidak punya goals atau tidak punya mimpi, tapi mempunyai goals yang realistis
dan berusaha semaksimal mungkin tanpa berlebihan untuk mencapai goal tersebut. Dalam arti gini, misalnya kita tipe yang kayak kalau misalnya melakukan sesuatu kayak kita harus, pokoknya kita harus action sampai kita burn out, sampai kita nggak peduli sama sekitar, sampai kita benar-benar kayak nggak peduli sama keluarga, nggak peduli sama kesehatan kita, nggak mindful ngerjainnya gitu kan. Yang penting ini udah selesai gitu. Padahal sebenarnya adalah ketika kita itu step back, kita tidak terburu-buru, berpikir lebih matang, work smart, nah itu mungkin sebenarnya lebih efisien dibandingkan kita selalu multitasking, kita selalu hustle culture gitu loh. Sebenarnya ya ada sweet spot di mana slow living ini bisa jadi sangat efektif untuk semua hal kayak gitu. Bener banget. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan terburu-buru tuh pasti hasilnya nggak maksimal. Tapi ketika lu mengerjakan sesuatu itu dengan matang, pelan-pelan, serius, tekun, pasti hasilnya nikmat dan lu juga jadi menikmati proses lu mengerjakan hal itu. Wih gila, intro vlog hari ini ternyata cukup bermakna ya, di luar dugaan. Oke, lanjut ke vlognya. Jadi sekarang gue sama Bu lagi perjalanan ke rumah sakit di daerah Bintaro karena gue ada beberapa hal yang harus gue check up. Gue tuh kalau sakit selalu malu-maluin men, gue nggak bisa ceritain. Ya emang semua penyakit tuh nggak ada yang keren ya, cuma gue nggak bisa, gue malu nyeritain penyakit gue gitu loh. Mesti operasi sih, cuma ya kan malu ya. She likes everyone. Oh baby, you should go and love yourself. Gue udah sampai di rumah sakitnya sekarang, dan biasanya di dalam tuh nggak boleh nge-record sekarang kalau di rumah sakit. Jadi kita lanjut nanti lagi nge-vlognya. Gue deg-degan nih, operasi atau enggak. So, wish me luck. Ya, jadi sesuai dugaan gue setelah konsul dengan dokter, memang harus diambil tindakan. Jadi nanti tanggal 29 gue akan operasi, man. That sucks. But I'm not so bummed out karena gue punya mainan baru. Camera gear always makes me so happy. Ini adalah Scorp Mini dari VUTech. Ini gimbal yang menurut gue oke banget buat content creator. Tech review yang bikin gimbal ini menarik banget untuk dibeli buat gue adalah versatility-nya. Karena gimbal ini nggak cuman untuk kamera mirrorless pocket seperti ini doang, tapi bisa juga untuk kamera full frame yang lebih besar asal lensanya nggak terlalu berat. Kamera pocket bisa, handphone bisa, kamera action juga bisa. Baterai life-nya dia bisa sampai 10 jam lebih dengan durasi charge yang gue coba itu cuman sekitar 2 jam. Gue suka banget desain seperti ini karena ada handle di belakangnya, jadi bisa dipegang 2 tangan seperti ini untuk dapetin footage yang lebih stabil. Tapi ketika butuh mode underslang, dengan mudah bisa langsung seperti ini. Ini keren banget cuy. Dia juga udah punya touchscreen di bagian belakang handle-nya ini, dan lu bisa kendaliin semua fungsi gimbalnya kayak ganti mode, motor strength-nya bisa disetting di sini, bisa kalibrasi otomatis juga, bisa ganti follow speed, skenario-nya, mode-modenya, bisa motion time lapse. Terus ini ada satu fitur juga yang gue lihat teman-teman banyak pakai, auto rotation cuy. Yo. Selain semua fitur-fitur yang tadi gue udah sebutin, satu lagi hal yang bikin gimbal ini menurut gue cocok banget buat content creator adalah shortcut-shortcutnya. Salah satunya shortcut ini. Dengan ngeklik tombol F1 di samping, kita masuk mode vertikal. Yoi nggak? Shooting konten YouTube, shooting konten TikTok. Yoi. Oke, kita balik ke kemarin tanggal 12 November. Ini adalah 2 hari setelah gue ngedapetin gimbal Scorp Mini ini. Kesan pertama gue, ini gampang banget makainya, ngestabilin kamera gampang banget, dan ringan banget untuk dibawa kemana-mana. Nah, hari ini gue lagi ada di seaside Pantai Indah Kapuk. Lanjutin nyobain pakai Scorp Mini. Apa? By the sea. Ya salah kan tuh, malu. Let's go. Nah, ini tanggal 19
Udah sekitar seminggu gue pegang si gimbal VU ini, sudah semakin familiar, makin dipakai makin enak gimbal ini. Apalagi di tempat-tempat umum gini karena ukurannya nggak terlalu besar, ringan, gue jadi pede gitu nge-shoot pakai gimbal ini di tempat umum. Dan pastinya karena ini bukan di set syuting, gue megangnya cukup ngasal ya. Dan itu pun hasilnya menurut gue tetap oke banget. Nah, terus ini fitur motion time lapse yang tadi sempat gue singgung. Kita tinggal set titik A dan titik B, kemudian tekan start dan ambil time lapse. Hasilnya seperti ini. Sekian review gue tentang VU Scorp Mini. Buat teman-teman yang mau beli, link ada di description di bawah. And with that being said, sekian aja buat vlog hari ini. Thank you semuanya yang udah nonton. Take it easy. See you soon. Peace.